Berbicara genre anime, manga, romance, mungkin gue salah satu orang yang paling sering ngikutin ini genre. Genre romance ini bisa dibilang salah satu genre yang jadi zona nyaman gue. Dan itu gue rasa romance ini juga banyak subgenre yang gue rasa lumayan variatif dengan tema cerita yang dibawakan. Cuman gini, ada kritikan terhadap anime, manga, romance yang sering diperbincangkan bolak-balik. Kritikan yang gue maksud adalah romance sekolahan kudu dikurangin, jelek atau apalah. Mending romance dewasa diperbajak karena kurang diperhatikan gitu kesannya romance yang dewasa ini. Gue sebagai enjoyer romance kedua aja gitu, mau yang settingnya sekolahan atau yang settingnya lebih dewasa, gue rada gimana gitu sama opini ini, sama kritikan ini yang bolak-balik diperbincangkan. Mungkin ini pengen gue omongin aja sih kritikan ini, kenapa gue gak suka sama kritikan ini, dan mungkin bisa dibilang main benci juga sih sama kritikan ini. Mungkin enaknya gue ngebuka video kali ini dengan ngomongin siapa sih target pasarnya gitu di romance ini. Selama kita ngomongin dulu deh romance yang sekolahan lah. Secara general ya, kalau kita berbicara romance yang sekolahan, target pasar utamanya tentu ya anak sekolahan, karena settingnya kan kalau anak sekolah biasanya SMP SMA gitu, karakternya sekolah umur segitulah. Itu ngebikin anak sekolah lebih gampang relate, which make sense kalau kita mikir target pasar utama romance sekolah ya anak sekolahan gitu. Satu sisi romance dewasa yang settingnya mungkin dari anak kuliahan atau kantoran ya, biasanya juga nyasar orang yang dewasa lah ya target pasar utamanya. Cuman gue rasa apa ya, kalau misalnya kita ngelihat dari pemetaan umur, skopnya terlalu kecil gak sih? Sebenarnya gue ngerasa juga banyak orang di luar sana yang kayak gue yang demen romance itu romance sekolahan atau romance yang lebih dewasa, semuanya dicobain. Emang gue gak nemu statistik data pembaca manga romance gitu atau penonton rentang umur yang ngikutin romance sekolahan atau romance dewasa itu gimana. Tapi intinya gue rasa aneh aja kalau mikir yang romance sekolahan cuman bocah sekolahan dan yang ngikutin romance dewasa cuman orang dewasa yang berumur berapa gitu. Gue mikir gini, katakanlah kayak merch romance sekolahan, misalnya ada figurnya gitu, gue nggak yakin yang beli banyak anak sekolah juga. Gue yakin orang dewasa yang berduit juga beli gituan, supaya karena yang mereka udah kerja, mereka udah berduit gitu, bisa beli apa ya. Jadi mungkin emang ada gitu target pasar utamanya siapa sih, mungkin kalau ngeliat dari umur. Coba gue ngerasa itu juga gak bisa jadi faktor penentu deh siapa yang nontonnya juga gitu loh, siapa yang ngikutin ya. Bisa aja di luar sana banyak yang suka kedua aja juga gitu. Dan gue rasa kenapa romance sekolahan itu laku terus ya karena banyak orang yang kayak gue juga yang suka ngikutin romance sekolahan walaupun udah berumur juga, udah dewasa gitu, udah gak anak sekolahan. Apa gue menyampaikan hal ini karena ada hubungannya gitu loh sama poin kedua ini. Gue ngerasa tetap kok kritikan di mana romance dewasa itu terkesannya butuh dibikin lebih mainstream itu gue rasa valid aja, sah-sah aja gitu. Tapi gue rasa kritikan itu juga gak perlu dibarengin sama yang katakanlah ngejatuhin romance sekolahan. Hal ini karena kedua romance tersebut yang menawarkan hal yang berbeda buat orang yang ikutinnya dan gak bisa lu dapatkan kalau misalnya yang satu dibuang. Kayak romance sekolahan, kalau anak sekolahan yang nonton kayak bulan tadi menawarkan relate ya gitu sama setting sekolahannya. Begitu juga romance dewasa, kalau lo orang dewasa mungkin menawarkan relate juga kan. Kemarin kayaknya orang dewasa nonton romance sekolahan itu juga bisa menawarkan semacam nostalgia zaman sekolahan atau ngayal masa muda ideal yang gak pernah mereka dapet itu gimana. Terus juga kalau ada bocah sekolahan kelepas nonton romance yang settingnya kuliah atau kantoran, mungkin juga mereka sambil ngayal hidup dewasa ntar gimana. Makanya dari sini gue mikir romance sekolahan sama romance dewasa ini menawarkan hal yang berbeda dan gak bisa digantikan kalau yang satunya ditumbalin. Terus berkaitan sama hal lain tentang mainstream atau gak mainstreamnya romance dewasa ini, sebenarnya gue setuju juga sih sebenarnya kalau misalnya yang tadi udah gue ngomongin romance dewasa ini perlu lebih mainstream. Coba di satu sisi juga gue ngerasa ada gak setuju ya sama statement ini, ya mungkin ini bias banget sih dan bakal gue jelasin. Gue setuju karena kadang di satu sisi emang romance yang settingnya kuliah dewasa ini perlu lebih dipush buat lebih mainstream karena kesannya diperhatikan dan lumayan niche dibandingkan romance yang settingnya sekolahan. Tapi di sisi lain yang gue kontradiktif banget sama statement gue yang tadi ya, gue juga gak setuju ya karena gue juga kerasa entah kenapa sebenarnya romance yang settingnya kuliah, settingnya dewasa ini juga sebenarnya cukup mainstream dan cukup banyak. Gue kerasa gue tiap kali ngewibu gitu, entah nonton anime, baca apa, gue selalu nemu ada yang settingnya kuliahan atau yang settingnya dewasa. Gue explore gitu selalu nemu. Tapi di satu sisi juga ini opini gue datang dari ya gue sebagai wibu akut yang kerjanya nyari bahan bacaan sama tontonan baru setiap saat, makanya selalu nemu. Dan wibu yang lebih casual gak se-intense gue buat explore ya, jadinya gak terlalu ke-expose sama ginian. Jadi mungkin ya poin gue itu sebenarnya apa ya, romance yang settingnya dewasa yang gak setting sekolah itu sebenarnya ada, sebenarnya banyak gitu. Cuma
lu perlu explore aja sendiri. Di satu sisi juga tetap gitu, gue kerasa ya emang ada bener ya juga sih romance yang setting dewasa ini perlu lebih dipush biar nembus mainstream dan nembus ke yang lebih casual juga. Dan gue agak setuju juga sih di situ. Jadi kayak ya dua hal ini kontradiktif, tapi gue bisa dibilang setuju keduanya juga sih. Sebenarnya gue sebagai orang yang suka romance sekolahan atau ya romance yang dewasa gitu. Ujungnya apa ya sebagai penutup gue di video kali ini, mungkin kayak kesimpulan overall thoughts gue ya, gue coba sekadar wibu yang demen ngikutin series romance. Mau itu romance yang settingnya sekolahan yang isi karakter itu anak sekolahan SMP SMA, gue suka. Mau yang itu settingnya dewasa gitu, katakanlah kuliah sampai kantoran, gue juga suka-suka aja. Gue cuma kesal aja gitu di saat ada orang yang ngomongin opini tentang romance ini jatuhin subgenre romance yang lain, dan dalam konteks ini video gue adalah subgenre romance sekolahan. Buat nge-push romance dewasa ini perlu lebih diperluas gitu, perlu lebih nembus mainstream. Gue nggak suka ya cuman karena ngejatuhin subgenre romance aja, dan ada hal yang cuma bisa lo dapatkan di romance sekolahan, begitu juga sebaliknya. Kayak gue pengen keduanya tetap ada. Lo boleh nge-push kalau romance yang settingnya dewasa perlu lebih mainstream sampai orang lebih casual juga nyampe lah, dan gue setuju sama hal ini. Kayak gak perlu sambil ngejelekin romance sekolahan yang biasanya tuh kayak muncul kalimat yang dibikin kuliahan karakternya ini harus jadi kantoran atau apalah, perlu diperbanyak gitu romance sekolah, dibuang aja. Gue gak suka sih kayak gitu, gak suka sama kritikan gitu. Dan mungkin respon basic banget sih ya, mungkin gue jarang banget sih pakai respon basic ini. Kalau misalnya gak suka jangan diikutin sih, sumpah. Mending explore lebih dalam sama ngebazarin series romance dewasa yang lo ikutin, nah biar kebantu romance dewasa ini jadi jauh lebih mainstream juga daripada nyinyirin subgenre romance sekolahan. Anyway, ya udah deh, ini sambatan gue sih. Lo boleh setuju atau enggak, suka-suka lah. Yang jelas intinya gue ini ya romance enjoyer in general, mau yang settingnya apapun itu biasa aja gue ikutin. Dan yang tempatnya yang gini-gini tuh eksekusinya gimana gitu, mau konsepnya di sekolahan, mau konsepnya kuliah, mau konsepnya di kantoran, kalau eksekusinya bagus ya gue suka, gue ngerasa bagus ya gue ikutin gitu.